Masih ada Energy Impact, ada Curse of Crow juga yang dari tadi memang memberikan backupan terhadap JPL. Yes, untung itu bola-bola kelerengnya Udil itu tadi cooldown. Tadi kalau enggak pasti bisa langsung ke takedown. Karena stackan itu main stack kan, Pak Pulung. Stacknya cuma ada 5 dan itu biji kelerengnya tadi habis. Waduh. Dari arah top lane juga Smokey menjadi one-to-one situation bersama dengan Moonstar. Yang satu gebok, yang satu bawa pedang, muter-muter dia untuk menahan gempuran. Dan dari Potato pun sudah mulai langsung mengajar ke arah Gombak. Yap, di bawah mereka pun melakukan hal yang sama, di mana di atas sana udah ada pertempuran, tapi di bawah sini entropinya diaktifkan. Belum ada satu player pun yang bisa didapatkan, sementara Adamir berhasil mundur ke bagian belakang dengan menggunakan Bruno, tapi first blood-nya malah didapatkan walaupun mereka harus bertukar nyawa. Ada shield turret yang berhasil diamankan oleh Sally Boy dan itu menjadi tambah 2, tapi Monster coba lihat Raging Sandstorm-nya agak langsung menyimpang dan tidak terlalu mengenai ke arah Smokey, tapi wave minionnya bisa dihilangkan dan mereka masih bisa dibilang untung juga nih ya. Karena memang tadi juga udah dapatin beberapa momen, apalagi gol shield turret di area bottom lane untuk alter ego nih Pak Pulung. Ini yang benar-benar dia bakal sakit banget, tapi dari juga mencoba untuk bertahan walaupun akhirnya sang Sally Boy masih bisa pindah dan dia pun tertek down dengan Panther Airstrike walaupun ada Black Dragon Bomb ditukarkan nyawanya dengan Seilah. Itu memang digesek-gesek dengan sisik yang dimiliki oleh naga tersebut, tapi monsternya harus pergi dari arah tersebut. Dia menaiki skuternya, skuter pasir, sedikit lagi HP tersisa, udah ada Udil memberikan damage. Selamat monster untuk kali ini. By the way, kalau mau nitip pesan dong. Apa tuh? Buat Ranger Emas. Kenapa itu? Main Yujong itu kayak si Nino. Kalau Nino beneran naga, kalau si Ranger Emas nih main Yujong belatung nangka, Pak. Gak bohong. Oji. Belum landing udah kelar ya, Pak? Iya, belum landing udah oleng, tapi sepertinya Peter Esek juga digunakan menuju ke arah Lea Murphy yang langsung ditarik mengenai Bandit. Satu badan terakhir masih bisa di cover oleh Sally Boy yang langsung menahan gempuran dari GPL. Sedangkan Smokey diajar dengan knock out strike yang masih ada Black Shoes dari Udil sehingga dia masih bisa survive. Aman sudah, walaupun sekarang di bagian bawah Nino-nya mungkin kalah dalam sisi jarak karena range damage dari Bruno pastinya memiliki keuntungan jauh lebih, walaupun untuk dari Yuzongnya memiliki Furious Dive ya kok ya, dia bisa langsung lompat ke bagian depan dan memberikan efek airborne, tapi itu pun ada cooldownnya berbeda dengan basic attack yang dimiliki oleh Bruno. Sedangkan kalau di area top lane sebenarnya di sini kelihatan Pakito menang laning phase sedikit gak sih? Iya. Dari arah Monster dan Leo Murphy mencoba untuk ke backup di sana, dia muncul di arah rebutan walaupun tadi bouncing ball-nya belum bisa untuk menghentikan pergerakan dari Smokey ya Pak Polo. Nih Udil dan juga Sally Boy dari bagian tengah, tapi hati-hati tadi dia ada orang di dalam rebutan. Sementara itu untuk Smokey langsung dilompati, Tyrant Rage-nya juga connect, ada satu lagi Raging Sandstorm. Untungnya Leo Murphy masih bisa mendapatkan sebuah pergerakan yang begitu indah. Dikejar habis-habisan untuk Potatonya, tapi ada Leo Murphy bagian depan akankah ditabrak, tapi masih imun, masih ada miss move juga. Sementara itu di bagian belakang Parsianya hadir, Wings by Wing udah dibuka. Di manakah naga, tapi naganya masih melakukan fight di bagian bawah. Karena memang tadi elusiveness yang on point banget sehingga dia masih bisa menangkis beberapa serangan dari Karina ya. Jadi dia masih bisa menggocek, malah ternyata temennya juga datang nge-backup sehingga Leo Murphy mau tidak mau harus take down. Dan kali ini dari EVOS SG mereka mencoba untuk melakukan setup turtle yang seperti tidak akan diganggu oleh tim Alter Ego. Ditukar dengan satu outer turret yang ada di top lane sana. Untung gak sih kok? Untung apa? Untung nggak untung ya? Kayaknya belum. Apa? Seimbang ya, win-win solution lah. Iya, win-win solution. Karena di area top lane juga nggak bisa menguntungkan, sedangkan jangan disentuhnya dong, mencoba untuk mengejar tapi masih ada flick out dari seorang Smokey yang dia pun langsung selamat. Itemization, kita lihat dari Udil, dia mencoba untuk membuat Enchanted Talisman tapi masih belum jadi. Sedangkan dari Monster dia udah ada Blade of Heptasis yang membuat puterannya bakal semakin tajam kayak blender, kayak mulut netizen. Waduh. Sementara belum ada satu item defense yang benar-benar jadi juga dari tubuh Karina, berbeda dengan Sally Boy. Hunter Strike udah berhasil diamankan. Ada Tyrant Revenge, bouncing ball lompat ke bagian depan, tapi itu adalah JPL. Akankah tetap dilanjutkan oleh Murphy, mulai maju ke bagian depan yang offender langsung dikeluarkan begitu aja. Mendadak Sally Boy karena udah tahu ada yang offender dia langsung maju ke bagian depan, ya trofinya diaktifkan. Sementara Adamir berhasil mundur ke bagian belakang dengan darah yang begitu sedikit, dia langsung menghilangkan begitu cepat. Udah lagi Black Dragon Bomb mengejar ke arah siapapun, dia di bagian atas masih belum landing, hanya saja Potato memberikan damage ke bagian depan. Ada Sally Boy yang bertukar posisi untuk langsung memberikan backupan indah banget. Wow, ini movement yang sebenarnya dari Alter Ego setupnya tuh termasuk rapi Pak Pulu. Karena kali ini Potato ya sendirian, dia dari bottom lane, dia mencoba untuk melakukan defensif. Dan dari Alter Ego pun dia menjadi banyak opsi Pak Pulu. Contohnya dia dapat gold buff dan Smokey mencoba untuk knock out strike, tapi masih ada black dari seorang udah Peter Esek juga dapat di pop-up. Smokey masih bisa selamat, sedangkan Potato tadi mau dive in, tapi ternyata dia mengurungkan niatnya. Sedangkan Seilah udah mulai sekarat banget, dia hajar sama Udil. Udilnya pun tertangkap di area rumputan dan dia pun langsung tembak begitu saja. JPL, dia pun langsung dibalas dan akhirnya JPL juga harus take down. Sedangkan Potato bersama Seilah dengan darah yang udah
syarat banget mau tidak harus merelakan area bottom lane. Dan di area mid lane pun masih langsung dihabisi oleh Monster. Wow, serangan dari dua arah sekaligus ada fight di dua tempat yang berbeda. Monster menang di area mid, lalu rekan-rekannya di bagian bawah udah berhasil memenangkan juga pertarungan +1 outer turret di area bottom lane hingga membuat mereka memperjauh lagi jarak dari sisi networknya. Tapi Smoky dan juga ada pergerakan yang dilakukan juga oleh Sheila yang menggunakan Parsianya. Muter baik dulu, belum mau melakukan fightnya. Yap, karena dari kedua tim outer middle turret masih berdiri dengan kokoh ya Pak Pulung. Ini yang membuat rotasinya masih sedikit harus lebih berhati-hati dari kedua tim. Jadi tidak bisa terlalu agresif juga supaya mereka nggak gampang untuk dibalikin. Sedangkan wah Nino udah mulai di knock out strike. Juga Adamir mulai menggunakan sliding tackle-nya untuk menendang-nendang Nino. Dia pun langsung terbang mengudara, take off dia ya. Untuk mundur sedikit dan sepertinya harus merelakan outer top turret. Waduh, itu dia Tyrant Reds-nya connect langsung dan sedikit lagi Epi tersisa. Berhasil langsung mendapatkan kakak dari Karina, namun double kill masih didapatkan juga. I'm offendernya kena karena beberapa player namanya trofi udah langsung diaktifkan Celiboy yang selama di bagian belakang. Triple kill looking for Mania, bisakah kabur untuk JPL kali ini karena sekarang untuk Khalidnya sedikit lagi Epi tersisa, belum bisa memaksakan keadaan karena sekarang JPL darahnya Regen SP yang cukup tinggi menyelimuti. Gila. Monster dengan skor 5-0 dan dapetin triple kill Pak. Kacau nih orang. Ini yang ngebuat tadi EVOS SG milih untuk nutup monsternya ya dengan Khalid ini. Benar-benar ngeselin, benar-benar sakit. Dan Khalid ini dari positioning bagus banget dari tadi Pak Pulung. Dia nungguin momen kapan dia masuk dan keluarnya. Tapi kali ini JPL pun mencoba untuk maju-maju. Tapi ternyata udah ditungguin sama Celiboy. Nanti nangis! Mundur dia langsung. Oke, Tyrant Revenge mencari formasi hampir aja dapat. Untungnya dia masih bisa lari itu tadi dari Smoky. Ini sebenarnya kalau dari item juga dari Mertu pinter banget ya buat Atenesnya, tapi Monster ternyata langsung terjatuh dengan Peter Strike. Zeilah bagus banget ya momennya, membuat Monster gak bisa kabur kemana-mana lagi, apalagi tadi Quicksand Guard juga tidak bisa digunakan karena dia dikejar-kejar. Tapi JPL ya aman dan Natalia yang gak dipakai sama Morphe, dan JPL udah sekarat banget satu badan terakhir mencoba untuk mundur ke belakang, sedangkan Smoky juga udah sekarat banget. Naganya datang mencoba untuk lompat virus dive, dan juga ada Mir yang ternyata langsung di take down. Walaupun JPL dan juga Smoky masih bisa selamat, mereka pun langsung mundur ke belakang sana. Wah, Tyrant Revenge-nya dikeluarkan Leo Murphy membuat sebuah barikade, membuat sebuah perimeter agar tidak ada yang bisa maju antara Karina dan juga Parsha. Hal yang sangat baik, pemikiran makro yang sangat baik juga JPL. Konselnya udah dikeluarkan, berarti akan ada informasi juga yang bisa didapatkan oleh pemain dari Alter Ego. Keren sih warnanya tadi. Ya, saya. tarik ulurnya cakep ya, setupnya. Nunggu emo offended aja sih kok, baru Nathannya masuk dulu. Karena memang tadi mungkin feelingnya JPL kan, dia rasa kayak oh ini ada hero yang lagi setup nih dari Alter Ego. Makanya tadi si Monster agak maju sedikit dan berani nih. Ternyata dia narik Natalia yang lagi nggak dipakai sama Murphy nih. Jadi nggak dapat apa-apa dan langsung oke, kata Alter Ego. Dia udah keluar nih tarikannya, gas kan. Langsung dihajar. Gas langsung pinter banget bagaimana menunggu dari emo offendednya itu loh. Si JPL langsung dimaki-maki sama temennya. Hei kayak racun, kau tidur terlalu miring katanya gitu ngomong ke JPL. Ya. Wah, Nino nih mendapatkan invasi, ada 4 hero di bagian bawah. Akankah diladenin oleh pemain Alter Ego? Tapi di bawah coba lihat bagian atas sana ada sebuah aksi pengapungan yang akan dilakukan. Ada konsel yang udah diaktifkan juga. Leo Murphy langsung bertemu dengan 2 hero, tapi di bagian belakang sana Black Dragon Form siap mendarat langsung mengejar karena Smoky-nya sedikit lagi Epi tersisa ingin mundur ke bagian belakang. Nino-nya mencoba untuk mengejar. Furious Dap yang enggak terlalu kena, tapi ada pasif yang udah mulai nyala. Pertempuran di bagian atas sana, Khalidnya harus menjadi korban. Tapi Bruno mendapatkan free space, ada satu bola yang langsung ditendang aja tadi langsung masuk ke arah tubuh Kufra. Walaupun belum begitu berasa. Aduh sakit banget loh, itu apaan barusan. Oh my god, karena damage-nya sangat banget dan Tyrant Rage berhasil mengakhiri nyawa Adamir, dan JPL pun harus juga ter-take down. 2 hero dari EVOS SG sudah ter-take down dan menjadi kesempatan untuk Alter Ego. Apakah mereka langsung mengincar ke arah base-nya atau ke arah Lord yang udah mulai hadir di lane of down. Peter S-Rank juga di pop up untuk menghindari minion, tapi ternyata bahkan Smoky pun langsung hilang ditembak sama Celiboy Pak Pulung. Super posisinya begitu menyakitkan loh, barusan langsung masuk ke dalam relung jiwa yang paling dalam yang dimiliki oleh Pakito. Di bagian belakang sana ada lagi Lily yang menjadi korban, namun Karina yang berusaha untuk masuk ke bagian dalam dari base area yang dia miliki, berusaha untuk kabur, tapi sangat sulit sekali. Cuman Emo Fender berhasil menarik Kufranya udah gak kuat lagi, Kufranya langsung menghilang. Cuman dari beberapa player Alter Ego mereka masih bisa menguasai area defensif dari EVOS SG.
Wah. Sepertinya tadi sedikit terlalu terburu-buru ya Pak Yap. Pulung ya. Sampai akhirnya dari EVOS SG ternyata bisa memanfaatkan momen yang dibuat, kesalahan yang dibuat sama Alter Ego, dan mereka pun mendapatkan 2 poin kill-nya tadi Pak Pulung. Tidak mau terlalu maksa, tapi sepertinya mereka ke arah dari Lordnya ya. Kalau Ya. misalnya mereka masih ingin mendapatkan satu objektif, tapi ternyata ada juga pengorbanan yang harus dilakukan, ada harga yang harus dibayarkan. Namun sekarang pertempurannya kembali terjadi 1v1 antara Yuzong dan juga Pakito. Mereka mulai berbalik arah ke dari EVOS SG karena Lordnya sekarang ditinggalkan aja. Sebenarnya tadi kalau seandainya Alter Ego yang Lord duluan malah dapat Lord kan? Iya. Dari arah top lane super position dan menuju ke arah Potato, tapi Feather Airstrike menuju ke arah Leo Murphy dari GPL sekarang banget, dan GPL pun lagi dan lagi harus tertekan. Potatonya Sakit. setengah darah langsung hilang, double kill didapatkan oleh Jelly Boy. And this is it, the moment for Alter Ego. Mereka tinggal menunggu di menit ke-12 Lordnya di enhance, dan harusnya mereka bakal dapat, tapi sendirian di sana Leo Murphy menahan 3 hero sekaligus. Panik lah, masa nggak dikeluarkan oleh Leo Murphy, dan akhirnya top base turret juga dihancurkan, dan oh my god, itu Smokey gak ada harga dirinya Pak. Kayak tahu Pak, bener-bener dihancurkan, digeprek, dibenyek-benyek Pak. Langsung hilang dia Pak, ditembakin sama Jelly Boy. 2 kali di tempat yang sama, Smokey mendapatkan cerita yang sama pula. Namun sepertinya tadi ada konsel yang udah diaktifkan, namun tidak ada yang menghilang. Itu dia Rubinya gagal untuk melakukan nama Vended, tidak ada yang berhasil ditarik. Lordnya terbuka dengan begitu bebas, tapi Nathan udah mulai set up terlebih dahulu. Jelly Boy ditemenin oleh Nino, sekarang Monster dengan skutir pasir yang di bagian belakang udah kelilipan semua itu matanya, dan Lord cepet banget kelar. 4 detik ya paling. Gak Pak, hilang Lordnya langsung. Apalagi nih yang kayak tadi kata Kolus bilang, udah di enhance Pak Pulung. So ini bakal bahaya banget Lordnya, apalagi kalau sampai ketarik ke bawah. Tapi Murphy dengan konsil yang mencoba untuk langsung nge-flicker ke arah 3 hero sekaligus. Feather Airstrike juga dikeluarkan, sedangkan Nino dengan hantaman benda tumpul mencoba menjadi ular kadut, muter-muter di atas langit. Walaupun dari EVOS SG belum ada yang ketangkap, dan langsung semuanya mundur ke arah belakang. Kali ini Smokey pun langsung flicker sedikit ke arah belakang, dan Lordnya pun sudah mulai masuk ke arah base-nya. Semua turret hancur, ompong. Tapi emang Vendetnya bagus sekali ke arah 2 hero, bisa langsung dibawa oleh teman-teman dari EVOS SG. Tapi ternyata Nino pun tercatat dan ditukarkan nyawanya dengan Ademir. Kali ini 4 versus 4. Apakah bakal bertahan? Karena Vendetta juga mulai dipop up. Begitu saja Jelly Boy, dia tercatat, dan EVOS SG masih bisa bertahankah? Karena dari seorang Monster dia berputar-putar dengan pedangnya masih bisa belum mendapatkan poin kill-nya. Lordnya masih hidup, Vinian juga belum mulai masuk ke arah base-nya dari EVOS SG. Waduh, defense mereka masih bisa survive. Ini defense yang sangat kuat dari EVOS SG, luar biasa sekali. Tapi Udil masih gagal untuk ditarik dengan emang Vended. Ada Feather Airstrike, berarti ada 2 ultimate sekarang yang udah menghilang, ada cooldown di sana. Cuman Alter Ego pun nggak lengkap lagi loh sekarang. Mereka nggak bisa terlalu memaksakan. Mungkin seperti di game yang pertama, mereka akan memancing dulu keluar nih. Sok atuh kita one di tempat yang berbeda. Tapi berbeda dengan Leo Murphy juga sekarang. Dia maju ke bagian depan, masih ingin terus mengganggu. Potato akankah terpancing untuk bisa mendapatkan Leo Murphy, tapi tidak. Dengan sekarang, Potato sepertinya sangat-sangat bernafsu ingin ditabrak. Tapi enggak, balik arah. Pak, itu bola Pak ya. Bola itu. Bolanya juga udah mulai alot. Kalau dipukul-pukulin juga agak sedikit susah nih. Tapi ini Murphy bener-bener bandel banget Pak Pulung. Karena dia tahu dari segi itemization dia udah jadi Athena Shield. Ditambah lagi dia juga mau bergerak ke Immortality. Itu ngebuat dia bener-bener bermain di depan tanpa takut. Bahkan teman-temannya pun nggak terlalu dekat sama dia untuk ke-backup kan kalau sampai dia diculik. Tapi dengan Immortalnya kali ini, wow, dia bakal lebih menggila lagi. Monster dari belakang mencoba untuk ke arah Adamir, tapi dengan hadir Raging Sandstorm mencoba untuk diajar langsung ke arah GPL sedikit mundur ke arah belakang sana. Naganya Nino, dia langsung masuk sana mencoba untuk bertahan, tapi Jelly Boy langsung di take down sama seorang Potato. Dia nggak mau kasih kendor, Tyron Red juga dikeluarkan menuju ke Potato yang masih memiliki Immortality, mencoba untuk langsung mengajar ke arah Udil yang tidak memiliki Black Shoes lagi. Immortality pecah, Potato sendirian, akhirnya Potato pun langsung ter-take down. Hanya tersisa 4 versus 4 kali ini tanpa jungler dari masing-masing tim. 1 untuk 1 dari junglernya ya kalau ini. Dia pertempuran ini mau tetap dilanjutin oleh Alter Ego. Oke, mereka sepertinya nggak mau ngasih nafas untuk EVOS SG ya. Coba kita lihat Desert Tornado dari Monster udah menghilangkan 1 wave minion, namun udah ada lagi yang mau pandai langsung dikeluarkan begitu aja. Pedal di bagian belakang, tapi Monster mencoba untuk mengganggu walaupun dia gagal sekarang. Pulang sudah Ninonya berubah menjadi Black Dragon Power, ada konsel juga. Ada naga yang menghilang, ada di udara terbang ke awan dia untuk kali ini. Siluman naga, the real siluman naga. Langsung nggak kelihatan di map, bener-bener menyaru sama awan dia.
Wow. Keren ya ternyata ya, animasinya bisa seperti itu. Tapi wah, ternyata masih bisa recall nih Real Murphy. Dia selamat, tapi gila sih ini defense dari EVOS SG yang Kuat harus loh. diperhatikan. Mereka benar-benar langsung defensif yang amat sangat baik, membuat Alter Ego sedikit kesulitan untuk mengakhiri game yang kedua kali ini Pak Pulu. Nathan sih, Sally Boy nggak boleh tertakedown pertama lagi kayak barusan loh gitu Kolius. Dia harus tetap memperhatikan juga bagaimana posisinya, karena sekarang pertempurannya again and again pecah. Tapi Monster coba masih ada di atas sana, masih jauh juga jaraknya. Sekarang Alter Ego kehilangan satu player, mereka harus set up ulang lagi, mereka nggak boleh memaksakan. Sekarang udah masuk menit 16, harusnya dari tiap item di tiap player udah seimbang sih. Oh my god, ini menjadi momen untuk EVOS SG maju ke arah depan sana dengan tidak adanya Nino, tidak ada naga di langit sana yang bisa mengacaukan formasi yang dimiliki oleh EVOS SG. Tapi Talon Rage dijeprek begitu saja, gak bisa kabur kemana-mana. Ada Mir pun berhasil didapatkan, sedangkan di area sana Monster dengan resistance yang bagus banget, dia mencoba untuk melintang ke arah Seila, maupun masih ada knockout strike, mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Monster. Tapi Smokey bahkan gak bisa bergerak, diajar-ajar Shelly Boy dengan tembakannya, tapi aman pada bagus banget. Ketarik dua Shelly Boy lagi dan lagi ke take down. Murphy, dia berusaha untuk kabur dengan bola bouncing ball-nya, tapi Udil dia belum mau pulang, maunya bergoyang-goyang. Blacksis pun masih bisa dikeluarkan, Feather Airstrike menuju ke arah Monster, tapi sepertinya putaran pedang tornado dari seorang Monster berhasil men-take down Udil GPL sendirian. Dia berusaha untuk kabur, satu bandara terakhir mencoba untuk menggocek-gocek, tapi tadi Revenge nggak jadi di-cast. Bahkan double kill didapatkan oleh seorang Monster. Hanya tersisa Smokey sendirian untuk melakukan defensif kali ini. Apakah EVOS SG bisa bertahan? Karena Tarian Revenge juga dilemparkan ke arah depan sana walaupun tidak bisa di follow up. Benar sekali, hanya menyisakan dua player aja. Bruno yang udah aktif, ada wave minion udah bisa dihilangkan, tapi coba lihat itu Gloomnya sakit banget, dilompatin lagi di satu tornado. Dia masih punya flicker, dia mundur ke bagian belakang, masih memaksakan juga di bagian depan. Nino dengan satu gerobak UMKM berhasil mereka mendapatkan kemenangan, akan bertukar posisi dengan musuh, tapi tidak ada wave minion lagi. Dan sekarang ternyata